Halo semua, saya Rizka Maritul Mentobing dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 25117641129 akan membahas resume pertemuan kedua mata kuliah Ilmu Negara, yaitu bab ketiga, asal mula negara. Kapankah timbulnya ilmu negara? Negara adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah bersamaan dengan adanya negara. Negara adanya mendahului. Jadi tegasnya, adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua umur dari mulai adanya negara. Jauh sebelum adanya pemikiran tentang negara dan hukum, negara telah ada. Kita ingat misalnya ada negara-negara Babilonia, Mesir, dan Assyria. Negara-negara ini adanya sekitar abad ke-18 sebelum Masehi dengan sistem pemerintahannya yang sangat absolut. Tetapi di samping itu, pada zaman bangunannya, peradaban manusia, ada juga raja-raja yang memerintah dengan baik hati, yaitu dengan memberikan undang-undang yang menjamin hak-hak daripada para warga negaranya. Raja yang berbuat demikian kiranya adalah raja dari Babilonia yang bernama Hammurabi yang memerintah sekitar tahun 1800-an sebelum Masehi, yang terkenal mempersatukan negaranya yang semula terpecah belah. Jika di atas dikatakan bahwa adanya pemikiran tentang negara dan hukum itu tidaklah setua daripada adanya negara itu sendiri, lalu apakah kiranya yang menyebabkan keadaan itu demikian? Keadaan demikian ini dapat dijelaskan bahwa pada zaman purba atau pada zaman kuno, raja-raja itu memerintah dengan sewenang-wenang karena kekuasaannya yang absolut. Orang tidak sempat mempersoalkan tentang negara. Mengapa orang-orang yang tertentu itu berkuasa, sedangkan orang-orang lainnya tunduk? Apa dasar kekuasaan penguasa itu dan lain sebagainya? Ketidaksempatan itu tegasnya bahwa pada waktu itu orang tidak mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara bebas. Tetapi meskipun demikian, kita tidak boleh beranggapan bahwa pada zaman purba itu belum ada ilmu, karena pada zaman itu memang telah ada berbagai macam ilmu. Misalnya ilmu perbintangan, ilmu kesehatan, ilmu kesusilaan, ilmu filsafat, ilmu pelayaran, dan sebagainya. Tetapi ilmu yang mandiri seperti yang dikenal orang sekarang ini belum ada. Apalagi yang bersifat teratur dan sistematik. Karena pada zaman purba segala pembicaraannya dicampur adukan saja. Misalnya suatu ilmu itu membicarakan filsafat atau kesusilaan, kesehatan, pelayaran, dan sebagainya. Apalagi ilmu kenegaraan seperti yang kita bicarakan sekarang ini. Tentunya belum ada. Pada zaman purba itu belum ada ilmu kenegaraan yang mempersoalkan semua keadaan negara. Sebab ini adalah suatu ilmu yang mengancam kedudukan dan kewibawaan penguasa negara. Padahal penguasa pada zaman purba itu merupakan penguasa yang kekuasaannya bersifat absolut. Wewenang menentukan hidup matinya seseorang. Jadi, menguasai segala segi kehidupan di dalam negara, baik kehidupan yang bersifat
lahirnya keduniawian maupun kehidupan yang bersifat keagamaan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan kalau penguasa itu kemudian menekan, melarang adanya pemikiran tentang negara hukum. Jadi, oleh karena ilmu kenegaraan menyangkut soal wewenang daripada penguasa, dasar wewenang daripada penguasa, maka ilmu kenegaraan atau pemikiran tentang negara dan hukum itu baru dapat timbul dan berkembang bila susunan kenegaraannya, kemasyarakatannya sudah mengizinkan akan adanya kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Ingatlah bahwa ilmu itu hanya dapat timbul dan berkembang bila ada kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan kebebasan ini sangatlah tergantung pada cara atau sistem pemerintahan negara. Jika pemikiran tentang negara dan hukum itu tidak mendahului ataupun bersamaan dengan adanya negara atau pembentukan dan pertumbuhan peradaban, karena merupakan gejala sosial atau gejala kemasyarakatan yang menampakkan diri setelah berabad-abad lamanya. Setelah negara atau peradaban itu ada, maka pemikiran tentang negara dan hukum itu baru akan kita jumpai di tempat atau di negara, di mana sistem ketatanagaranya memberikan kemungkinan kepada para warga negaranya untuk secara bebas mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara kritis. Keadaan itu menurut sejarah kenegaraan terjadi mula-mula pada bangsa Yunani kuno dalam abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu di Athena. Jadi, bangsa Yunani kuno lah yang pertama memulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum dan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat secara kritis dan jujur. Dimulai pada bangsa Yunani kuno. Kalau demikian, apakah kiranya yang menyebabkan adanya keadaan demikian itu? Banyak faktor-faktor yang mempunyai pengaruhnya dan yang mempengaruhinya, yaitu salah satunya itu adanya sifat agama yang tidak mengenal ajaran Tuhan yang ditetapkan sebagai kaidah atau kanon. Yang kedua itu ada keadaan geografi negara yang tersebut yang menjuruskan kepada perdagangan dan perantauan, sehingga bangsa Yunani sempat bertemu dan bertukar pikir dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang ketiga, bentuk negaranya, yaitu republik demokrasi, sehingga rakyat memerintah sedikit dengan tanggung jawab sendiri. Yang keempat itu ada kesadaran bangsa Yunani sebagai suatu kesatuan. Yang kelima, semuanya itu sampai dengan menjadikan orang-orang bangsa Yunani sebagai orang-orang ahli pikir dan bernegara. Jadi, dengan demikian berpikir secara filosofis dan kritis sudah dimulai pada zaman Yunani kuno, yaitu di Milete, salah satu kota di Yunani. Tetapi pada waktu yang berkembang adalah filsafat barat
dan perhatiannya pada mulanya ditujukan semata-mata kepada kosmos, pada bentuk dan susunan alam semesta. Sedangkan sekarang perhatian itu ditujukan pada masyarakat, manusia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Perlulah kiranya diperhatikan bagaimana kiranya mulainya sejarah pemikiran tentang negara dan hukum dari bangsa Yunani kuno itu. Setelah Raja Perikles wafat pada tahun 429 sebelum Masehi di Athena, mulai berkuasa Raja Klisme. Demokrasi menjadi masalah bagi banyak orang dan meminta pemecahan dengan segera. Maka timbullah zaman filosof-filosof Yunani yang besar. Banyak pemuda-pemuda meminta ketegasan dan pemimpinan, oleh karena mereka sebentar lagi akan mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Banyak orang yang hendak memenuhi keinginan itu semata-mata untuk kepentingan diri sendiri saja. Dari jauh datanglah mereka, menawarkan jasa mereka, siap sedia menguraikan hal-hal yang didengar, asal saja mereka diberi imbalan jasa yang layak. Negeri asal mereka kebanyakan adalah Asia kecil, yaitu daerah perbatasan dari peradaban Timur dan Yunani. Nama mereka ialah kaum Sofis, tetapi sayang mereka ini kemudian akan mendapatkan nama yang buruk karena cara berpikir mereka. Mereka mengukur segalanya pada diri sendiri, sehingga mereka memperbesar ketidaktentuan dan mereka membenarkan setiap orang, sehingga objektivitasnya sama sekali hilang. Mereka hanya menetapkan apa yang menjadi soal dengan menunjukkan pada keadaan bahwa apa yang hak untuk yang satu, tidaklah demikian untuk yang lain. Sehingga dengan demikian pertentangan-pertentangan dan perselisihan-perselisihan diperbesar dengan tiada usaha mencari dan mencapai pemecahan soal secara umum. Dengan demikianlah halnya dengan pengertian-pengertian yang mereka berikan. Menurut anggapan mereka, hukum itu adalah hak dari yang terkuat yang dipaksakannya pada orang-orang lain untuk kepentingannya sendiri. Cara berpikir yang demikian yang rupanya cocok dengan hubungan antara raja dengan rakyatnya di kerajaan-kerajaan timur bertentangan dengan pikiran nasional daripada demokrasi Yunani atau Athena yang mencari pedoman-pedoman yang baik untuk pemerintahan negara mereka. Dengan seorang pujangga besar Yunani kuno, yaitu Socrates, yang selalu bertukar pikiran dengan kaum sofis, mulailah berkembang kesadaran pikiran kemasyarakatan bangsa Yunani. Justru Socrates selalu mencari ukuran-ukuran objektif tentang baik dan buruknya, indah dan jeleknya, hukum dan tidak hukum dan sebagainya. Ini semua akan dapat ditemukan oleh karena seksama dan jiwa manusia yang merupakan bagian daripada alam semesta. Zaman Yunani kuno.
Dengan sekedar uraian di atas, sampailah kita pada pembicaraan mengenai salah satu pokok pembicaraan kita, yaitu asal mula negara. Maksudnya, dengan cara bagaimanakah sesuatu yang disebut negara itu terbentuk atau terjadi. Pemikiran ini telah dimulai juga sejak zaman Yunani kuno. Sarjana pertama yang mengarahkan pemikirannya ke arah itu adalah yang pertama Socrates, meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Menurut Socrates, negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Disinilah tersimpul pikiran demokratis daripada Socrates. Ia selalu menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dengan ajarannya, yaitu nientati undang-undang. Socrates meninggal karena dipaksa atau dihukum minum racun, sebab dianggap merusak alam pikiran dengan kepandaiannya yang telah ada waktu itu, dengan tidak meninggalkan apa-apa, baik tulisan-tulisan yang telah dibukukan ataupun yang masih berupa tulisan tangan. Bahwa Socrates hidup terus dalam alam pemikiran tentang negara dan hukum adalah terutama berkat muridnya yang termasyhur, yaitu Plato. Karena Plato di dalam buku-buku karangannya memberikan tempat utama bagi gurunya, yaitu Socrates. Dalam banyak hal, buku Plato bersifat tanya jawab, sedang jawaban-jawaban yang itu diutarakan menurut ajaran gurunya Socrates. Maka dengan demikian, sampailah kita sekarang pada ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang dihasilkan oleh sejarah kenegaraan dari bangsa Yunani kuno. Itu mula-mula hanya bentuk negara Yunani kuno, masih merupakan suatu polis. Terjadinya merupakan benteng di sebuah bukit yang makin lama makin diperkuat. Kemudian orang-orang lain yang juga ingin hidup dengan aman ikut menggabungkan diri, bertempat tinggal di sekeliling benteng itu, minta perlindungan keamanan. Maka dengan demikian benteng itu dapat semakin meluas. Kelompok inilah yang kemudian dinamakan polis. Jadi, negara pada waktu itu tidaklah lebih daripada suatu kota saja. Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tetapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Maka dalam keadaan yang demikian ini, sebetulnya tidak ada kepribadian daripada orang-orang yang ada di dalam polis itu. Karena di dalam segala hal yang selalu dicampuri organisasi yang mengatur polis, oleh karena itu, polisi dianggap identik dengan masyarakat. Dan masyarakat dianggap identik dengan negara atau organisasi yang masih berbentuk polis itu. Dengan demikian, maka dapatlah kita mengerti sekarang mengapa pada zaman Yunani kuno itu
dapat dilaksanakan suatu sistem pemerintahan negara yang bersifat demokratis, yaitu yang pertama, negara Yunani pada waktu itu masih kecil, masih merupakan apa yang disebut polis atau city state, negara kota. Yang kedua, persoalan di dalam negara. Dahulu itu tidaklah seruit dan seberbelit-belit seperti sekarang ini. Lagi pula, jumlah warga negaranya masih sedikit. Yang ketiga, setiap warga negara, kecuali yang masih bayi, sakit ingatan, dan budak-budak belian, adalah negara minded dan selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah, dan sebagainya. Kalau di atas telah beberapa kali dikatakan bahwa pada zaman Yunani kuno itu sudah dilaksanakan sistem pemerintahan demokrasi. Itu yang dimaksud adalah demokrasi kuno atau demokrasi langsung. Artinya bahwa setiap orang warga negara itu dapat ikut secara langsung memerintah atau ikut secara langsung menentukan kebijaksanaan pemerintah negara. Dengan keadaan demikian, inilah bangsa Yunani di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum menghasilkan ahli-ahli pemikir besarnya.